Cerita dimulai saat dua saudari yang sedang menunggu adik tersayangnya pulang. Mereka adalah Inju dan In Kyung. Inju adalah kakak tertua, dia sangat menyayangi adik-adiknya dan hanya ingin melihat mereka hidup dengan bahagia. Kehidupan keluarganya yang miskin membuat dia sadar bahwa uang merupakan hal yang sangat penting dan membuatnya memilih pekerjaan sebagai seorang akuntan. Sedangkan In Kyung, ia bekerja sebagai seorang reporter dan memiliki idealisme yang sangat tinggi. Dirinya menjunjung kebenaran fakta dan tidak tunduk dengan uang. Malam itu, keduanya menyiapkan kue khusus untuk adik mereka yang berulang tahun, In Hye. Menjadi anak termuda membuat In Hye sangat disayang oleh kedua kakaknya. In Hye memiliki bakat melukis yang hebat. Walaupun tidak pernah mempunyai peralatan seni yang memadai, dirinya berhasil masuk ke sekolah kesenian berkat bakat seninya yang luar biasa. Saat mereka menunggu In Hye, Inju mengingat pesta ulang tahunnya dan berkata pada In Kyung saat itu dia hanya merayakan dengan telur rebus di depan teman-temannya. Namun sekarang, dengan bangga berkata, kita bisa membelikan kue ulang tahun untuk adik kita. Perayaan ulang tahun pun dimulai setelah kepulangan In Hye. Dirinya sangat senang dengan perhatian kedua kakaknya itu. In Hye kemudian diberi uang 2,5 juta won yang sudah dikumpulkan Inju dan In Kyung untuk dipakai karya wisata sekolahnya ke Eropa. Namun, ibu mereka Hyeon tidak menyetujuinya. Dia justru melarikan diri keesokan paginya dengan membawa pergi uang yang sudah dikumpulkan Inju dan In Kyung setelah melunasi hutang ayahnya selama 4 tahun. Melalui catatan yang Hyeon tinggalkan, ia berkata sangat mengkhawatirkan suaminya yang kecelakaan di Filipina. Bukankah ibumu tidak pernah bepergian ke luar negeri pada usia ini? Hyeon pun berkata bahwa kini dia ingin hidup demi dirinya sendiri, dan bukan demi anak-anaknya. Inju pun marah, lalu menenangkan In Hye sambil berkata ada sebagian orang yang sebaiknya tidak menjadi seorang ibu, kebetulan orang itu adalah ibu kita. Sementara In Hye dengan tenang menjawab tidak apa-apa, dia tidak pernah berpikir bahwa akan bisa ikut Dharma Wisata. In Kyung pun tetap meyakinkan In Hye bahwa kedua kakaknya itu akan tetap mengusahakan dia pergi Dharma Wisata. Namun In Hye berkata kalau ia tidak kesal, ia justru lebih tidak suka kedua kakaknya yang memaksakan diri. Sementara itu, saat bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan konstruksi, Inju tumbuh dekat dengan Hwayang. Mereka menyadari perjuangan satu sama lain sejak Hwayang dibully di lantai 14 dan Inju dibully di lantai 13. Hwayang mengatakan kepadanya bahwa orang-orang di departemen memandang rendah karena mereka semua lulusan dari universitas kaya, dengan latar belakang yang sangat bagus. Tidak seperti mereka berdua, yang membuat mereka terbuang. Setelahnya, Hwayang menawarkan uang yang Inju butuhkan setelah permintaannya ditolak Ibu Hwang, pemimpin tim akuntansinya untuk meminta uang muka gaji. Di sisi lain In Kyung mengalami kesulitan di tempat kerja karena dirinya sering menangis selama siaran. Dia mendapat teguran lagi dari senior yang mencoba membuatnya lebih baik dalam pekerjaannya. Setelahnya, dia khawatir tentang uang yang harus dia urus untuk saudara perempuannya, dan hampir mengajukan pinjaman berbunga tinggi untuk karyawan ketika dia mendapat telepon dari neneknya Hye-suk, yang meminta untuk mengunjunginya. Keesokan harinya, Hwayang membawa Inju ke restoran kelas atas. Dia bertanya apa yang akan Inju lakukan jika dia mendapatkan banyak uang. Inju lalu berkata ingin tinggal di apartemen dengan saudara perempuannya, dengan makanan yang cukup dan tidak khawatir memikirkan tentang uang. Kemudian, Hwayang membuat Inju menandatangani beberapa dokumen dalam bahasa Inggris, sementara dia tidak dapat membacanya. Namun, kepercayaannya pada Hwayang tidak membuatnya meragukan apapun. Sementara itu, In Kyung yang pergi ke tempat Hye-suk, dengan ketegangan antara keduanya, dia diberikan uang untuk keperluan Dharma Wisata In Hye. Dan sebagai gantinya, In Kyung harus membacakan koran setiap akhir pekan selama 1 bulan. Keesokan harinya saat pergi, In Kyung bertemu dengan Ha Jong Ho, dan mereka tampaknya memiliki semacam hubungan. Di sisi lain Inju mencoba memberi adik bungsunya uang yang telah mereka siapkan. Tapi In Hye menolaknya karena beban yang dia rasakan melihat pengorbanan mereka untuknya. Dia kemudian pergi, tetapi ketika Inju mengikutinya, dia melihat In Hye memasuki mobil. Inju yang khawatir terus mengikutinya lalu melihat In Hye menerima sejumlah uang dari ibu temannya. Inju kemudian mengembalikannya, meskipun uang itu hasil dari In Hye melukis.
lalu memberitahu In Hye untuk tidak menerima uang itu karena ia tidak mau adiknya disebut pengemis. Di sisi lain Jang Mari yang merupakan reporter lain di perusahaan In Kyung, tertarik meliput berita tentang Park Jae-sang yang mungkin mencalonkan diri untuk pemilihan wali kota. Namun, In Kyung meragukannya. Itu karena Park Jae-sang pengacara yang membela pihak bank, dalam kasus bank tabungan Bobae. Supervisor mereka kemudian membuat mereka bekerja secara terpisah, dan melihat pihak mana yang lebih baik untuk mengambil berita. In Kyung pun menunjukkan keahliannya dengan menggali apapun yang bisa digunakan untuk berita. Keesokan harinya, Inju menemukan surat dari Hwayang yang memberinya beberapa tugas serta rahasia kotor rekan-rekannya yang biasa membulinya. Namun, Inju tidak menganggapnya serius dan malah menganggapnya lucu. Tidak lama dari itu, Choi Duil masuk dan melihatnya melakukan yoga, tapi tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Sebaliknya, dia berbicara tentang Hwayang dan meminta nomor teleponnya sehingga dia dapat bertanya tentang Hwayang. Dia kemudian meminta Inju untuk segera pergi karena ada orang penting yang akan datang untuk rapat. Di tempat lain, In Kyung mengesankan seniornya dengan pekerjaan yang kemudian memintanya untuk tetap berpegang pada cerita ini, dan membuktikan dirinya. In Kyung kemudian pergi ke salah satu konferensi pers Park Jae-sang, di mana dia mengangkat kasus bunuh diri dari 4 tahun lalu yang melibatkan Park Jae-sang. Namun, video dia berbicara dengan Park Jae-sang yang direkam Jang Mari menjadi trending di internet. Dan itu berdampak negatif pada karirnya. Park Jae-sang menuduhnya mabuk saat bertugas, yang dikonfirmasi oleh rekannya Jang Mari. Ternyata obat kumur yang dia minum lebih dari beberapa kali sehari adalah minuman keras. Itu membuatnya diskors dari pekerjaan selama sebulan, karena penyalahgunaan alkohol selama bekerja. Di tempat lain saat makan siang, Duil bertanya pada Inju tentang keberadaan Hwayang saat ini. Inju kemudian memanggil Hwayang, tapi tidak diangkatnya. Dia kemudian pergi mengunjungi rumahnya, tapi kunjungan segera berubah menjadi mimpi buruk, saat dia menemukan tubuh Hwayang tergantung di lemari yang penuh dengan pakaiannya. Polisi segera tiba dan berita menyebar kemana-mana, ketika yang disebut rekan dekat keluar untuk memberikan pernyataan mereka untuknya. Injo marah dengan perilaku rekan kerjanya yang menyebar berita negatif tentang Hwayang. Dia lalu mengeluarkan rahasia rekan-rekannya yang diberikan kepadanya oleh Hwayang. Tidak lama setelahnya, dia dipanggil oleh Direktur Shin dan Duil untuk pertemuan, di mana mereka mengungkapkan bahwa Hwayang telah mencuri uang perusahaan yang mencapai sekitar 70 miliar won. Mereka sadar bahwa Inju dekat dengannya dan sekarang menginginkan bantuan untuk mendapatkan dana gelapnya. Tapi Injo tidak setuju dan mengundurkan diri dari pekerjaannya karena putus asa dan sedih tentang sikap orang-orang ini. Dalam perjalanan ke rumah, dia mendapat telepon dari pusat yoga yang dulu sering dikunjungi Hwayang, memberitahukan kepadanya bahwa keanggotaan telah dipindahkan kepadanya. Setelah pergi ke sana, dia membuka loker dan dikejutkan dengan tas yang dipenuhi uang. Namun, itu juga membuatnya sedih karena surat yang ditinggalkan. Hwayang mengucapkan terima kasih karena sudah baik padanya, dan berharap Inju bisa tinggal di apartemen berjendela besar bersama adik-adiknya.